Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada sesi debat ini, kelompok 2 memiliki tema pergaulan bebas. Terdapat 3 tim, yaitu afirmasi, aposisi, dan netral. Sebelum itu, mari kita ketahui lebih lanjut mengenai pergaulan bebas. Saat ini banyak kasus-kasus pergaulan bebas yang terjadi di kalangan masyarakat, yang terjadi di kalangan remaja. Kita tentu tahu bahwa pergaulan bebas itu adalah salah satu bentuk perilaku penyimpang yang bebas. Yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan maupun di media massa. Mendengar kata pergaulan bebas, kita akan langsung berpikir pada perilaku seks bebas. Berdasarkan penelitian di berbagai kota besar di Indonesia, sekitar 20-30% remaja mengaku pernah melakukan hubungan seks. Pakar seks juga spesialis obstetri dan ginekologi dari Dr. Boyke Dianugraha di Jakarta mengungkapkan dari tahun ke tahun data remaja yang melakukan hubungan seks bebas semakin meningkat di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Palu, dan Banjarmasin. Pada tahun 2000 lalu, tercatat remaja yang pernah melakukan hubungan seks pranikah mencapai 29,9% kelompok remaja yang masuk ke dalam penelitian tersebut. Rata-rata berusia 17 tahun sampai tingginya angka hubungan seks pranikah di kalangan remaja erat kaitannya dengan meningkatnya anak-anak yang duduk di tingkat SMP. Tingginya angka hubungan seks pranikah di kalangan remaja erat kaitannya dengan meningkatnya jumlah aborsi saat ini serta kurangnya pengetahuan remaja akan reproduksi kesehatan. Dari sisi kesehatan, perilaku seks bebas bisa menimbulkan berbagai gangguan, diantaranya terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Selain tentunya kecenderungan juga menjadi salah satu penyebab munculnya anak-anak yang tidak diinginkan dan fatalnya sampai ibu dan anak atau janin meninggal dunia karena tindakan aborsi tersebut. Secara hukum, perbuatan aborsi di Indonesia termasuk tindak kejahatan yang diancam dengan hukum yang jelas dan tegas. Dan dampak dari pergaulan bebas ini berujung kepada AIDS atau AIDS, kanker rahim, dan sebagainya. Ada banyak penyebab remaja melakukan pergaulan bebas, khususnya kalangan pelajar. Penyebab tiap remaja mungkin berbeda, tetapi semuanya berakar pada penyebab yang utama, yakni kurangnya pegangan hidup remaja dalam hal keyakinan atau agama dan ketidakstabilan tingkat emosional. Hal tersebut menyebabkan perilaku yang tak terkendali kepada remaja dan pola pikir rendah. Saya sebagai tim kontra pendapat menerima pergaulan bebas. Secara empirisisme, saya menyatakan bahwa saat ini sudah ada pengamanan untuk melakukan hubungan seksual sehingga tidak perlu khawatir akan adanya hal-hal yang tidak diinginkan setelah melakukan hubungan tersebut. Secara rasional, saya menyatakan bahwa pergaulan bebas tidak akan berpengaruh pada prestasi dari individu itu sendiri, karena pilihan itu merupakan hak dari setiap individu, selama tidak merugikan orang lain dan jika melakukan seks bebas dengan pasangan yang berpikiran sama. Dan juga sesungguhnya manusia adalah makhluk seksual sehingga perilaku seks merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi.
mempermasalahkan tindakan seks bebas sehingga hamil dan menyebabkan tindakan aborsi. Menurut saya, dilihat dari sudut pandang rasional, aborsi ini adalah hal yang lazim dan merupakan salah satu tindakan yang berguna untuk mengurangi atau menghambat pertumbuhan penduduk Indonesia. Mempermasalahkan pengambilan keputusan aborsi hingga ibu dan anak meninggal. Menurut saya, sebelum melakukan tindakan aborsi, dokter pasti akan memberitahukan apa dampak yang akan terjadi. Dokter juga dapat memperkirakan berapa persen atau berapa kemungkinan sehingga ibu akan hidup atau mati. Maka tindakan aborsi itu merupakan hasil pemikiran individu dan kematian itu hasil dari tindakan juga keputusan yang diambil. Saya sebagai tim pro pendapat menerima pergaulan bebas, tetapi bagi saya walaupun sudah ada alat pengaman tidak meyakinkan 100% untuk tidak terjadinya kehamilan atau masalah lainnya. Secara empirisme perilaku pergaulan bebas, terutama seks bebas, akan menimbulkan trauma bagi diri sendiri. Juga dalam budaya sosial, budaya menolak hadirnya pergaulan bebas karena melanggar norma kesusilaan. Seperti dilihat dari penjelasan moderator, tadi banyak sekali penyakit yang dapat terjadi, misalnya penularan HIV, kanker mulut rahim, dan menyebabkan kehamilan. Mempermasalahkan tindakan seks bebas sebagai seks bebas sehingga hamil dan menyebabkan tindakan aborsi. Saya kurang setuju dengan pendapat dari pihak afirmasi secara rasional. Tindakan aborsi itu menentang norma agama juga norma sosial, serta menentang hati nurani. Mempermasalahkan pengambilan keputusan aborsi hingga ibu dan anak meninggal. Menurut saya, ketika mengetahui tingkat kematian dan risiko yang akan terjadi jika melakukan aborsi, pasangan harus bisa meyakinkan dan melindungi sang ibu untuk tidak melakukan tindakan itu. Juga sebaliknya melakukan pertanggungjawaban dari hasil tindakan yang dilakukan. Saya sebagai tim netral, kami bisa memahami masing-masing argumen dari tim pro dan tim kontra. Kami setuju bahwa pergaulan bebas memang terjadi akibat dari remaja yang kurang akan pengetahuan agamanya. Hal ini tentunya membuat sebagian remaja merasa tidak menemukan jati dirinya karena mereka tidak mengenal Tuhan mereka. Tetapi kami juga setuju bahwa tidak selalu orang yang taat pada Tuhannya akan tetap menjadi orang baik karena hati manusia dapat berubah-ubah. Masa remaja memang masa yang rentan akan emosi dan mereka mudah terjerumus pada hal-hal yang baru, yang mungkin hal tersebut adalah hal buruk bagi mereka. Selain itu, kami juga setuju bahwa memang benar seks pranikah memang sering terjadi pada remaja, sehingga tingkat aborsi pun meningkat. Terlepas daripada itu, kami setuju juga bahwa hal yang disampaikan sebelumnya bisa diatasi dengan alat kontrasepsi. Karena itu diperlukan pembelajaran atau memberi pengetahuan kepada remaja tentang alat kontrasepsi.